Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nur Aini dari TK Tunas Bangsa, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Sukabumi. Dengan fasilitator Bapak Ade Yusuf dan pengajar praktik Ibu Kinkin Sumarni. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Oleh karenanya, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat mencapai keselarasan cipta, rasa, karsa, dan karya atau disebut budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut diabadikan dalam semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Bermain bukan bagian penting dari belajar. Selanjutnya, menurut saya bahwa kemampuan anak dicapai saat anak dapat menuntaskan tugasnya. Dan yang terakhir, saya tidak mempedulikan perbedaan karakter dan potensi anak. Perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran harus variatif, inovatif, dan menyenangkan bagi anak. Kemudian, bermain adalah bagian dari pembelajaran bagi anak. Selanjutnya, anak bebas memilih kegiatan sesuai minat dan bakat karena pembelajaran berpusat pada anak. Kemudian, dalam diri setiap anak memiliki potensi yang berbeda, guru senantiasa jadi penuntun dalam mengembangkan setiap potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir, guru harus memahami gaya belajar anak. Apa yang dapat saya terapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dengan media dan metode yang variatif. Kemudian, saya membangun budi pekerti anak melalui pembiasaan seperti membuang sampah pada tempatnya, mengucap salam ketika bertemu dengan guru, meminta maaf apabila membuat kesalahan, dan meminta tolong apabila memerlukan bantuan. Selanjutnya, saya mengenalkan kebudayaan atau adat Sunda sebagai ciri dari daerah melalui pakaian daerah, permainan tradisional, makanan tradisional setiap minggu. Kesimpulan dari modul 1.1, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan menerapkan kepemikiran Ki Hajar Dewantara, anak akan memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lainnya dan kehidupan dewasa nanti. Salam guru penggerak, terima kasih.